Gedung Sate yang saat ini difungsikan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat memiliki daya tarik tersendiri. Selain menjadi ikon Jabar, Gedung Sate juga sempat hendak diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda pada masa kolonial. Pada Rabu 3 Desember 2025 ini digelar upacara Hari Bakti Pekerjaan Umum di Gedung Sate yang dipimpin Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Momen ini jadi ajang tahunan diperingati sebagai Hari Bakti Pekerjaan Umum. Cerita di balik Hari Bakti tersebut memiliki cerita herois. Di balik kemegahannya, Gedung Sate memendam kisah kelam tentang pengorbanan 7 pemuda di bangunan yang saat itu menjadi kantor Jawatan Pekerjaan Umum dan Pengairan. Sebagian dari mereka jasadnya bahkan ikut terkubur dalam kemegahan Gedung Sate. Ketujuh pemuda yang namanya diabadikan itu yakni Rio Susilo, Mochtarodin, Subenget, Sorjono, Suhodo, Didi Hardianto, Kamarga, dan Ranu. Nama mereka yang bukan berasal dari kalangan militer ini pun diabadikan sebagai sosok pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang mau direbut kembali oleh penjajah. Dikisahkan pada Sabtu, 24 November 1945, tentara sekutu Belanda dari Gurkha Royal Gurkha Rifles Divisi Maharata 23 yang berasal dari Nepal dan Nica tiba di Bandung untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Dengan kekuatan penuh mereka kemudian menargetkan Gedung Sate sebagai target invasinya ke Indonesia. Sebelum direbut bangsa Indonesia, Gedung Sate pernah menjadi pusat pemerintahan dalam kurung Suco, wilayah Jawa Barat kala Jepang menjajah tanah air. Kedatangan tentara Gurkha ini juga dibekali senjata yang lengkap. Mereka membawa kukri, jenis parang khas Nepal dan senapan laras panjang Lee Enfield MKI dan MKII asal Inggris. Plus kendaraan perang yang seketika membuat nyali warga Bandung yang mendengarnya dilanda kecemasan. Namun dari sekian para pegawai Gedung Sate, ada 21 pemuda yang berani memberikan perlawanan. Mereka ini siap mengorbankan jiwa dan raganya supaya Indonesia tidak dijajah kembali oleh bangsa lain. Dengan tekad yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan, 21 pemuda ini sudah berniat memberikan perlawanan terhadap tentara sekutu. Mereka lalu pergi ke markas Majelis Dewan Perjuangan Priangan di Gang Asmi pada tanggal 29 November 1945 untuk meminta restu sekaligus perbekalan senjata. Mulanya, keinginan ke-21 pemuda itu sempat ditahan dengan alasan situasi revolusi yang belum stabil. Sebagaimana yang diceritakan, saran itu dilontarkan Sutoko, ketua MDPP yang memberi nasihat untuk mundur dan dianjurkan untuk mempertahankan kota Bandung Selatan. Namun akhirnya setelah melalui lobi-lobi, ke-21 pemuda itu disetujui untuk melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu di Gedung Sate. Keberangkatan mereka hanya dibekali senjata seadanya untuk melawan pasukan lengkap dari tentara Gurkha dan Nica. Singkatnya, pada 3 Desember 1945 pukul 11.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat, pasukan Gurkha dan Nica menyerbu masuk Gedung Sate. Pertempuran tidak seimbang akhirnya terjadi saat 21 pemuda PU itu melawan satu kompi pasukan Gurkha. Pertempuran yang berlangsung selama 4 jam ini pun akhirnya dimenangkan pasukan Gurkha. Mereka berhasil menguasai Gedung Sate sepenuhnya. Satu persatu pemuda PU yang melawan bertumbangan. 7 orang gugur sementara 14 orang lainnya harus mundur dan meninggalkan Gedung Sate. Jasad ke-7 pemuda ini lalu dikubur dalam satu lubang oleh tentara sekutu di halaman belakang Gedung Sate, tepatnya sekarang menjadi lapangan tenis. Setelah tentara sekutu hengkang dari tanah air, jenazah ke-7 pemuda itu lalu dilakukan pencarian. Pada Agustus 1952, penggalian makam ke-7 pemuda PU itu lalu dilakukan. 3 jenazah atas nama Suhodo, Didi Hardianto, dan Mochtarodin ditemukan lalu dipindah ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Sementara 4 jenazah pemuda PU lainnya yaitu Rio Susilo, Subenget, Sorjono, Kamarga, dan Ranu tetap berada di area Gedung Sate. Proses pencarian lalu dihentikan pada 2017. Untuk mengenang pengorbanan para pejuang ini, pemerintah membuat sebuah prasasti batu di depan Gedung Sate. Prasasti itu berisi tulisan yang menggambarkan bagaimana heroiknya perjuangan ke-7 pemuda tersebut dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga mengorbankan jiwa dan raganya. Dalam mempertahankan Gedung Sate terhadap pasukan Gurkha tanggal 3 Desember 1945, 7 pemuda gugur dan dikubur oleh pihak musuh di halaman ini. Bulan Agustus 1952 diketemukan jenazah Suhodo, Didi, dan Mochtarodin yang dimakamkan di Taman Pahlawan Cikutra. Jenazah Rana, Subengat, Surjono, dan Susilo tetap berada di sini. Bandung, 31 Agustus 1952, demikian tulisan di prasasti tersebut. Cita-citamu adalah cita-cita kami. Baktimu teladan bagi kami untuk berjuang.
Bekerja membangun guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur, bunyi tulisan di bawah prasasti itu lengkap dengan logo Kementerian PUPR. Hingga sekarang batu prasasti ini masih berdiri kokoh di depan halaman gedung sate sebagai penanda perjuangan ketujuh pemuda PU tersebut.